Namaku Derry. Sekarang aku adalah mahasiswa jurusan telekomunikasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Sejak dulu, memang aku peka terhadap hal-hal yang mungkin orang bilang itu mistis. Aku bisa merasakan keberadaan makhluk halus sampai aku pun dapat melihat bentuk aslinya. Namun kelebihanku itu tidak kuperdalam lagi. Jadi tidak bisa diprediksi kapan dan di mana aku bisa melihat mereka. Pernah saat itu, aku mengalami suatu fenomena yang tidak bisa kulupakan sampai sekarang. Kejadiannya sekitar beberapa tahun yang lalu, ketika aku masih duduk di bangku sekolah. Aku punya teman bernama Yuli. Hari itu Yuli kesurupan. Dia dikenal memang gampang sekali kesurupan. Entah makhluk apa yang merasukinya. Tapi itu tidak berjalan lama. Yuli pun kembali bersikap normal. Suatu hari sehabis sekolah, aku pulang lewat daerah Antapani. Aku berhenti sejenak di Taman Gasmin. Entah kenapa tiba-tiba saja ingin berhenti di sana. Setelah beberapa saat terdiam, kulanjutkan kembali perjalananku untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, perasaanku jadi tidak enak. Tercium wangi bunga yang sangat harum. Kucari-cari sumber bau itu. Apa mungkin ibuku membeli bunga? Tapi setelah kucari tidak ada bunga sama sekali. Wanginya itu seakan-akan terus mengikutiku. Sampai setelah mandi pun wanginya masih tercium. Malamnya aku terbangun dari tidurku karena mendengar suara gaduh dari dapur. Seperti ada seseorang yang sedang menyiapkan makanan. Tengah sadar aku beranjak menuju dapur. Dan kulihat ada seorang dengan rambut panjang, agak keriting, berdiri di dapur. Sepertinya itu ibu. Tampak dia seperti sedang memasak sesuatu. "Kenapa belum tidur, Bu?" tanyaku sambil minum. Ibu tidak menjawab. Karena masih mengantuk, aku kembali lagi ke kamar. Namun langkahku terhenti. Ada yang aneh dengan ibuku. Aku yang masih setengah mengantuk, ini jadi tersadar. Aku ingat kalau ibuku berambut pendek, tidak panjang dan keriting seperti yang tadi kutemui di dapur. Aku kembali melihat ke arah dapur. Namun sekarang tidak ada siapa-siapa di sana. Esoknya sepulang sekolah, aku dan kedua temanku Lutfi dan Yuli singgah dahulu di Taman Gasmin. Aku mengobrol dan bercerita tentang kejadian yang kualami semalam. Tidak terasa waktu pun berlalu. Saat sore hari kami semua sepakat untuk mengantar Lutfi pulang dulu ke rumah. Saat di perjalanan pulang, kelakuan Yuli mendadak aneh. Tatapannya mulai kosong dan dia terus memiringkan kepalanya. Hanya aku yang menyadari hal itu. Apa dia kerasukan lagi? Pikirku dalam hati. Ketika sampai di rumah Lutfi, suasana terasa berubah. Yuli kini terlihat senyum-senyum sendiri. Dia melihat tajam ke arah sambil tersenyum. Tiba-tiba tangannya mendekat lalu mengusap-usap rambutku. Aku mulai takut sekaligus heran. Ketika itu ku yakin bahwa Yuli kerasukan lagi. Tapi tidak seperti kejadian sekolah waktu itu, di mana dia berteriak-teriak seperti kesetanan. Kali ini dia hanya diam, tapi dengan senyuman dan tatapan matanya yang mengerikan. Aku coba bertanya. Awalnya dia tak mau berbicara. Dan yang dilakukannya hanya tersenyum dengan tatapan seperti yang sudah lama tidak bertemu denganku. Perasaanku makin tidak nyaman. Aku takut telah melakukan kesalahan, sehingga Yuli bersikap seperti itu pada aku. Tak lama kemudian, dengan suara yang sangat pelan, dia mulai berkata kepadaku, "Kamu mengingatkan saya pada anak saya." Di situ semua kaget. Apa
apalagi aku. Dia berkata bahwa aku anaknya. Tidak mungkin, ini pasti bohong. Akhirnya dia mulai berbicara. Namanya adalah Den Grill. Dia adalah seorang Belanda. Mungkin dia punya anak laki-laki yang wajahnya mirip denganku. Bukan, saya bukan anakmu. Kita beda dunia. Kamu lebih baik pergi, kataku. Yuli yang sedang kerasukan itu ini menatap tajam. Matanya membelalak dan lalu berkata, "Lihatlah saya." Dia tiba-tiba menggenggam erat tanganku sambil terus melihatku. Dan astaga, wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi wajah seorang wanita tua dengan rambut pirang ikal berantakan. Wajah itu terus menatapku. Hanya beberapa detik saja, wajahnya kembali berganti menjadi wajah Yuli. Jantungku berdetak hebat. Lalu aku mencoba berkomunikasi batin dengannya. Hingga akhirnya aku pun tak tahu kenapa. Den Grill, wanita Belanda itu meninggal. Dia meninggal di Taman Gasmin. Dan arwahnya masih bergentayangan. Dia meninggal akibat dibunuh oleh suaminya karena telah menghilangkan cincin turun-temurun keluarga suaminya. Dan hingga saat ini, cincin itu katanya masih tertanam di Gasmin. Maka dari itu, setiap hari dia selalu mencari cincin itu di sana. Dia mengatakan bahwa wajahku mirip dengan anaknya, dan dia akan selalu ikut denganku dan menjagaku. Hari itu pun berlalu. Tidak lagi terjadi hal-hal yang aneh. Namun keberadaan Den Grill sudah biasa aku rasakan, karena selalu ada yang mengusap-usap keningku hingga aku tertidur setiap malam, hingga sampai saat ini.